Pertama sih aku ini mengevaluasi ulang value dari produk yang aku jual. Jadi aku menurunkan margin. Jadi sekarang Kaftan Terang itu untuk membeli satu produk diskon 30%, kalau beli 6 produk diskon 40%. Nah, jadi aku menurunkan margin dengan harapan customer bisa membeli produk, tetap mampu membeli produk Kaftan Terang walaupun dalam kondisi daya beli yang menurun gitu. Dengan harapan lebih banyak quantity yang terjual sehingga profit yang aku dapatkan bisa tetap stabil dibanding tahun-tahun lalu. Benar. Salah satunya itu. Terus juga kolaborasi karena aku kan ada 2 brand gitu. Jadi Slide dan Kaftan Terang. Jadi kolaborasi di bidang kayak seperti photoshoot. Jadi mengadakan photoshootnya untuk apparelnya, tas dan sepatu itu dari brand Slide dan pakaiannya dari Kaftan Terang. Jadi photoshoot dan mempostingnya di sosial media dan saling mempromosikan satu sama lain gitu. Iya, iya, iya. Dan aku juga ngadain ini games di Kaftan Terang dan Slide, kolaborasi juga. Jadi game ini kayak seperti game tangkap ayam, pernah tahu nggak? Tahu yang ngeri Ya kayak itu ya. yang ya harus nangkap produk itu. Iya, iya, Jadi iya. aku ngadain juga giveaway, free giveaway bisa dapat hadiah. Nah, ngomong soal usaha, jadi Andina ini yang gua tahu nih, Din, yang gua tahu ya, lu tuh membangun sebuah usaha yang kalau nggak salah tuh dari 2000, pas lu kuliah deh, 2008 apa 2009, gua denger lu membangun sebuah usaha yang dulu namanya tuh bukan seperti nama yang sekarang. Kalau nggak Iya, salah, itu dulu Spotlight ya. iya benar-benar. Ya kan, Spotlight yang lu bangun sama Ica ya kalau nggak salah, kakak lu ya. Iya, sama kakak gue. Lu bangun sebuah brand sepatu lukis. Yang gue inget pokoknya sepatu lukis aja. Pokoknya sampai keluarga Iya, gue pernah bikin sama Dina tuh sepatu lukis ya kan, bikin sepatu lukis gitu. Gue jadi inget bahwa lo di tahun itu udah berkarya untuk berdagang istilahnya, berusaha, membuat usaha gitu ya, wirausaha. Nah itu Spotlight itu idenya gimana, Din? Bisa muncul di tengah kondisi waktu itu mungkin sepatu lukis belum booming ya, dan lu booming gue lihat salah satunya. iya. Dulu idenya kan dulu memang gue sama kakak gue termasuk emang salah satu anak dari keluarga gue yang hobi bisnis tuh emang kita berdua gitu. Oke. Jadi awalnya tuh dan gue emang hobi ngelukis kan dari awal gitu. Terus dan kita juga sesama wanita gitu emang suka beli sepatu, suka koleksi sepatu juga pada waktu itu. Dan Oke. jadinya kita ingin mengkombinasikan hal yang kita suka, pertama sepatu dan juga uh, potensi untuk melukis ini gitu. Gimana cara mengcombine dua hal tersebut dan akhirnya gue iseng-iseng ngelukis di sepatu polos gitu. Jadi waktu dulu sepatunya masih beli jadi gitu, sepatu polosnya beli jadi. Oke. Dan gue lukis dan dipakai sama kakak gue ke kampusnya. Kakak gue kan kampusnya di Bandung ya waktu itu. Ya, ya. Dan alhamdulillah waktu itu dipakai ke kampusnya dan teman-temannya tuh pada tertarik gitu, pada minat dan nanya-nanya, ini apa sih sepatunya lucu banget, beli di mana gitu. Kan kakak gue otak bisnis ya, sekalian aja dia jual ke teman-temannya gitu. Kuliahnya bisnis. Sama-sama ya. Dia kan kuliahnya bisnis ya kan? Iya, dia kuliahnya jurusan bisnis manajemen di Bandung. Benar. Nah, terus setelah itu akhirnya ngelihat ngelihat respon pasar yang positif, akhirnya kita mencoba untuk memperbanyak dan mulai menseriusi bisnis sepatu lukis itu. Nah, jadi awalnya dari sepatu lukis produknya dan mulai kita jual ke teman-teman sendiri, ke saudara-saudara sendiri. Jadi kayak kakakku bantuin jual ke teman-temannya, adikku juga bantuin jual ke teman-temannya juga. Jadi Iya, masih sekedar word of mouth gitu. iya, Dan dulu tuh penjualan online masih jarang banget, masih langka banget, kayak online shop tuh masih sedikit banget di Indonesia gitu. Nah setelah word of mouth itu, gue juga alhamdulillah punya teman kan yang bisa bikin website, dan bisa SEO juga, search engine optimization waktu itu.
Nah, jadi gue minta bantuan kerjasama sih, dan gue bayar dia juga, jadi nggak gratisan gitu. Ya, ya. Untuk bikin website di sepatulukis.com dulu waktu itu, ya ampun, udah lama banget. Iya, iya. Sepatulukis.com, ya, dan dia juga ngerjain search engine-nya di keyword-nya sepatu lukis waktu itu. Dan alhamdulillah juga semakin banyak lagi yang mengenal sepatu lukis gitu. Terus gue juga sempat ini kan bikin kayak fans page di Facebook, dan gue juga dulu sempat ini masang iklan di Facebook. Dulu kan masih jarang banget orang yang tahu tentang iklan di Facebook, itu masih langka banget. Benar, Gue benar. waktu itu ngulik-ngulik sendiri, nyari-nyari sendiri, oh bisa ya masang iklan gitu. Dan pasang iklan waktu itu masih murah banget karena jarang kan waktu itu yang pasang iklan. Iya, iya. Iklan banner Nah, ya. dari situ alhamdulillah mulai tersebar luas lagi tuh tentang bisnis gue yang Spotlight, waktu itu namanya Spotlight ya. Iya. Nah, dan juga dari Spotlight itu sempat ikut ini kayak lomba-lomba entrepreneurship, kayak lomba dari Shell Foyer waktu itu kan ngadain lomba entrepreneurship gitu. Terus juga dari Kemenpora ngadain lomba wirausaha muda nasional. Nah, alhamdulillah dari situ juga alhamdulillah bisa menang, waktu itu juara 3 besar lah waktu itu, alhamdulillah, dan dapat berbagai penghargaan tuh karena dari menangnya ikut-ikut lomba itu jadinya banyak mulai terekspos lagi kan, dan banyak yang ngasih penghargaan dari karena nama bisnisku udah terekspos, banyak yang ngasih penghargaan. Terus dari media juga, dari kayak TV, koran, majalah, dan lain-lain, banyak yang berminat untuk meliput bisnisnya juga gitu. Jadi alhamdulillah ya mungkin itu yang membuat booming saat itu sih. Jadi semua kayak semestakung, kayak semesta mendukung gitu pada saat itu ya, alhamdulillah. Gitu. Terus waktu itu sempat namanya kan Spotlight, cuman karena kita udah daftarin Haki waktu itu, ternyata nama Spotlight itu udah ada untuk brand sepatu gitu. Jadi kita nggak bisa pakai nama Spotlight lagi. Iya, iya. Nah, jadinya dari Spotlight itu kita rembuk berdua gitu, aduh nama apa nih yang kira-kira cocok nih buat brand kita. Dan akhirnya setelah rembuk berapa hari, akhirnya kita pendekin yang tadinya Spotlight sekarang jadi Slide gitu. Jadi lebih simple dan Oh, jadi lebih disingkat mudah gitu ya? diingat lah gitu. Disingkat dari Spotlight jadi Slide. Oh Tuh. gitu. Itu historinya tuh gitu, Spotlight jadi Slide ya? Oke, oke, oke. Iya, karena Haki waktu itu. Makanya kalau untuk ini nih yang buka bisnis juga harus Iya, harus. diperhatiin nih brandnya udah ada belum di Haki gitu. Karena kalau kan sayang kalau kita udah branding, udah memarketingkan logo dan brand kita selama bertahun-tahun, tapi ternyata udah ada yang punya kan Hakinya gitu. Kan mahal untuk branding itu butuh biaya juga. Jadi kalau bisa dari awal kalau mau bikin brand dicek dulu tuh di Haki udah ada belum sih namanya gitu. Bener. Nah, ini saran yang bagus banget buat lu semua, guys, yang mau coba terjun ke entrepreneur untuk jadi wirausaha. Lo harus tahu tuh ya bahwa brand yang mau lo bawa itu, lo promosiin itu harus lo cek ya, udah terdaftar belum di Haki. Kalau udah kayak, ini Iya, pengalaman Dina ini bagus banget nih. Jadi udah mencoba membuat brand yang kuat awalnya, tapi pas giliran mau didaftarin, malah sudah ada iya, daftar duluan oleh orang lain gitu. benar-benar. Iya, iya. Dan di sisi lain kan eh, jadi apa namanya, promosi lu tuh semesta mendukung itu tuh memang karena adanya apa usaha-usaha yang lo lakuin untuk lo bisa ikutan kompetisi-kompetisi juga ya. Jadi kalau nggak salah tuh Dina ini juga kan ya, Din, lu pernah join kompetisi yang besar sekali di Asia ya levelnya ya. Nah itu juga makin membuat booming lagi lo apa namanya, membawa brand lo juga ke luar sana ya. Karena lo pasti Iya. dari hal tersebut lo si Slide Shop ini akhirnya sekarang udah keluar Indonesia juga nggak sih? Udah ada di mana-mana nggak sih? Atau customer lo ada yang Iya, keluar nggak nih? ada, alhamdulillah. Jadi kan setelah aku resign itu dan aku fokus lagi ke bisnis Slide ini, aku juga sempat ikut kayak pameran-pameran di luar negeri gitu. Wow. Kayak pernah di Cina, pernah pameran di Cina, di Malaysia, di Thailand,
Dan itu juga karena waktu itu aku pernah ikut lomba di Kemenpora itu kan, Iya. lomba wirausaha muda, dan akhirnya selalu diajak sama Kemenpora kalau misalnya ada pameran di luar negeri. Jadi mereka mensubsidi beberapa wirausaha muda yang udah pernah menang juga lombanya untuk pameran di luar negeri gitu. Dan sempat juga pameran di luar negeri dan dapat bayar-bayar juga di sana gitu. Dan juga sebenarnya sekarang lebih banyak karena aku iklannya digital marketing di sosial media gitu, dan juga di Google AdWords. Jadi pasang iklan juga di Google dan di sosial media kayak seperti Facebook, Instagram, dan segala macam. Banyak juga buyer-buyer yang tinggal di luar negeri yang membeli produk kita gitu. Tapi mungkin mereka sebenarnya orang Indonesia, cuman lokasi tinggalnya di luar negeri, jadi mereka membeli produk kita gitu. Sekarang juga udah banyak juga sih yang beli dari luar negeri. Iya, keren banget nih, lu bisa sampai abroad ya salesnya. Jadi gue juga melihat mungkin ada peluang-peluang yang bagus dari produk-produk asli lokal kita tuh yang bisa diekspor sebenarnya, dijual keluar gitu istilahnya. Benar-benar. Sebenarnya di Indonesia tuh potensinya gede banget ya, banyak banget konveksi dan home industry tuh yang kualitasnya bagus banget dan udah berkualitas ekspor, Bener. bahkan sampai Eropa, Amerika gitu. Cuman bagaimana kita membrandingkan produk kita dan mempromosikannya sih, supaya bisa diterima di luar negeri gitu. Betul, betul banget. Dan ini gue ada insight sedikit, Din. Gue melihat cerita lo ini, mungkin juga bagus karena lo pernah kerja sama kementerian, ya kan? Eh, sama kedutaan juga boleh tuh, Din. Karena kedutaan itu, Kedutaan ya? gue dapat cerita dari temen gue, ada yang pernah kerja sama dia dengan kedutaan di UK atau di Europe sana lah pokoknya. Itu kreasi dari NTT kalau nggak salah waktu itu. Dibawa ke sana untuk di apa namanya, tampil Pameran. ya dalam pameran bazarnya acara kedutaan gitu. Tapi yang datang bukan hanya orang Indo doang, banyak emang orang luar juga yang akhirnya lihat dan akhirnya itu kayak, oh ini apa namanya, kain. Gue pernah dengar temen gue tuh kain Songket gitu. NTT. Tenun. Nah, Tenun ya kalau NTT. betul. Nah itu, tapi maksud gue itu ada peluang kan dari contoh yang temen gue Iya. sana itu mungkin sepatu lukis bisa, tapi lo meng-create dengan kan ciri khas batik Indonesia misalkan atau Bisa. anyway ini ada yang menarik juga dari seorang Andina ketika menjalani usahanya, akhirnya lo meng-create apa ya, melebarkan sayap lah istilahnya, lo meng-create something new lagi. Bukan hanya sekedar sepatu lukis, tapi lo lukis juga apa ya, kebutuhan dasar lainnya dalam wardrobe lah, kayak lo bikin clutch ya kalau nggak salah, terus Iya, ada tas, sepatu sama tas. kalau yang slide itu tas sama sepatu wanita sih. Ya, sepatu wedding ya, wedding shoes gitu. Iya, sepatu pesta sih. Kalau tas sama sepatu pesta kalau yang brand slide. Iya. Oh, kalau yang sepatu lukis sendiri lagi ya. Jadi kalau yang brand slide ini tadinya kan awalnya sepatu lukis gitu. Cuman namanya fashion, dalam fashion pasti tren selalu berubah-berubah kan setiap tahun. Mungkin waktu tahun itu sepatu lukis masih booming banget gitu. Tapi sekarang sih produk sepatu lukisnya masih ada, cuman sudah presentasinya dari jumlah keseluruhan produk tuh mungkin tinggal 30% jumlah sepatu lukisnya. Sekarang kita lebih fokus lagi. Oh, jadi dulu kan tuh setelah aku slide sempat booming itu sepatu lukis, banyak yang ngikutin bisnis-bisnis lain. Kayak ada puluhan sepatu lukis lainnya gitu pada saat itu. Dan waktu itu pada perang harga, jadi pasang harga termurah gitu. Ada yang 90.000 lah, 80.000, pokoknya berdarah-darah banget deh persaingannya setelah itu. Nah, kan kalau perang harga itu nggak sehat banget ya dalam suatu usaha gitu. Dan aku waktu itu berusaha untuk keluar dari perang harga itu. Caranya adalah dengan aku membuat diferensiasi produk dan branding yang baru. Tadinya kan aku mentargetkan remaja usia remaja. Nah, sekarang aku benar-benar mengubah bisnis model menjadi
target marketnya juga ke usia yang lebih dewasa. Sekarang usia 18 sampai 35 tahun. Jadi Iya. mereka daya belinya juga lebih tinggi kan, dan dari sisi brandingnya dan produknya juga stylenya diubah, yang dulunya benar-benar kayak apa ya, yang kayak benar-benar remaja banget gitu, desainnya sekarang lebih dewasa, lebih elegan, lebih chic gitu. Iya, iya. Jadi bisa masuk ke target market yang lebih dewasa dan harganya juga bisa lebih tinggi gitu. Sekarang harga produk aku udah mungkin 5 kali lipat daripada produk aku yang dulu gitu. Jadi bisa menaikkan harga jual juga gitu dan dari desainnya pun brandingnya juga semuanya benar-benar total diubah gitu. Jadi sekarang fokusnya ke sepatu pesta dan tas pesta. Kalau untuk slide itu Iya, produknya sekarang, jadi lebih diferensiasi produk lagi. iya, iya. Instagramnya apa? Sosial medianya? Kalau yang slide itu slide shop, @slide shop. That slide shop tuh guys. Lo kalau mau Ya, beli wedding shoes ya kan, terus tas pesta tadi ya, kayak clutch ya, sekarang yang pakai brokat apa yang manik pakai manik-manik atau lace gitu-gitu tuh atau pakai. sepatu buat ke kondangan Iya gitu benar, atau buat hadiah gitu benar, biasanya benar. sih. Itu bisa bisa banget tuh. Nah lo langsung kunjungin at slide shop di Instagramnya ya. Ya, betul betul. Nah, itu tadi diferensiasi produk itu penting guys. Jadi lo harus melihat market lo. Ketika lo udah di red ocean, lo udah berdarah-darah nih, ya kan, berusaha Betul. coba berinovasi dan membuat diferensiasi atas produk lo. Itu hal penting banget dalam sebuah usaha. Bener banget, gue setuju. Dan ini Dina melakukannya dan sampai hari ini dengan market yang udah lo adjust, alhamdulillah malah lebih ini lagi ya, penjualannya lebih bagus lagi gitu ya, Din ya. Ya, alhamdulillah sih dari segi penjualan juga lebih meningkat daripada dulu gitu. Udah Betul. lebih jauh sih. Nah, ada wedding shoes, ada sepatu pesta nih, ada tas pesta. Yang nggak didukung sama apa namanya outfit yang bagus juga nggak. Yoi. Outfit yang bagus menurut bukan yang bagus maksud gue, iya bagus tapi ada idenya yang Dina lakuin juga ternyata dia bikin brand baru, brand lainnya untuk produk lainnya juga ya Din ya. Iya, benar. Pakaian ya kalau nggak salah ya. Apa? Pakaian ya kalau nggak salah ya. Iya, pakaian. Nah, apa? Jadi Kaftan ya. Kaftan Terang, satu lagi brand aku yang satu lagi Kaftan Terang, itu untuk pakaian wanita yang ini juga yang formal, yang untuk ke pesta, dan ada juga yang etniknya juga kayak batik tenun sama baju kaftan untuk ke pesta atau blus yang formal gitu, karena target market aku wanita kan usia 18-35 tahun, dan juga occasion-nya kan yang aku target tuh occasion yang formal ya, kayak ke kondangan, ke pesta, lamaran, engagement, wisuda, segala macam. Jadi aku juga mencoba menyediakan keperluan mereka yang lain di bidang clothing gitu. Iya Jadi benar. nggak hanya apparel aja, tapi clothing juga aku sediakan. Iya, karena dari market yang udah ada, ini cerita menarik juga dari market yang udah ada di produk apparelnya, kenapa nggak sekalian nih ya kan bikin yang Iya, betul. ininya gitu. Nah itu Kan ada peluang nih, berusaha diisi karena peluangnya. bisa menawarkan hal yang dibutuhkan juga di waktu yang sama. Orang lagi nyari sepatu, Betul. sekalian aja nih. Ternyata si Slide juga punya another business, another brand untuk outfitnya untuk yang clothingan. Mm-mm. Jadi lo jalanin lah kaftan terang itu ya dan Betul. dengan segmen yang sama ya, segmen dan market yang sama. Ya, target marketnya sama. Untuk kaftan terang sendiri ini itu baru berjalan di beberapa tahun terakhir ya kalau nggak salah ya. Kaftan Terang tuh mungkin udah berapa ya? Mungkin 3-4 tahun terakhir sih kalau Kaftan Terang. Iya, karena gue update-nya itu kalau udah mau lebaran tuh. Iya, soalnya kan sebenarnya produk utamanya tuh kaftan. Iya, iya. Jadi produk kaftan kan emang hitsnya tuh pas lebaran paling hits sih. Lebaran. Bener, bener. Emang baju khas Ramadan gitu. Bener banget. Dan ada cerita sedikit nggak terkait kaftan nih? Ini penjualan edisi Ramadan, edisi Lebaran, pas banget di kondisi pandemi begini. Lo punya trik-trik yang menarik untuk bisa di-sharing nggak nih? Kayak
cara jualannya jadi udah beda nih Ki. Untuk mendapatkan sales yang sama, sekarang Mhm. metodenya begini nih. Karena lo pasti ada perubahan strategi kan, ketika adanya Mhm. COVID ini, gimana orang biar tetap bisa beli gitu kan. Itu khususnya Benar, dari benar, benar. gimana? Lo menyiasatinya gimana? Ya seperti yang kita tahu ya, kayak pandemi COVID-19 saat ini kan sangat berdampak besar ya untuk berbagai macam industri gitu, terutama industri fashion. Nah, di industri fashion retail ini kan soalnya kebutuhan tersier ya, bukan kebutuhan premier. Jadi, dan banyak orang yang udah kehilangan pekerjaan, kayak daya beli masyarakat juga menurun. Jadi, orang-orang banyak yang lebih memilih untuk memenuhi kebutuhan primernya dulu daripada tersiernya. Betul. Dan emang hampir rata sih di semua industri agak menurun kan peminatannya. Nah, yang di Kaftan ini juga karena di bidang fashion retail, jadi emang Lebaran tahun ini mengalami sedikit penurunan juga dibanding tahun lalu gitu. Nah, cara triknya sih ada banyak banget ya. Bisa kayak satu presentasi sendiri nih kayak kalau trik-triknya. Ini aja, Nah, pointer-pointer aja. Menurut lo, apa yang udah lo lakuin kira-kira bisa berhasil? pointernya. Pertama sih aku ini mengevaluasi ulang value dari produk yang aku jual. Jadi aku menurunkan margin. Jadi sekarang Kaftan Terang itu untuk membeli satu produk diskon 30%, kalau beli 6 produk diskon 40%. Nah, jadi aku menurunkan margin dengan harapan customer bisa membeli produk, tetap mampu membeli produk Kaftan Terang walaupun dalam kondisi daya beli yang menurun gitu. Dengan harapan lebih banyak quantity yang terjual sehingga profit yang aku dapatkan bisa tetap stabil dibanding tahun-tahun lalu. Bener. Salah satunya itu. Terus juga kolaborasi karena aku kan ada 2 brand gitu. Jadi Slide dan Kaftan Terang. Jadi kolaborasi di bidang kayak seperti photoshoot. Jadi mengadakan photoshootnya untuk apparelnya, tas dan sepatu itu dari brand Slide dan pakaiannya dari Kaftan Terang. Jadi photoshoot dan mempostingnya di sosial media dan saling mempromosikan satu sama lain gitu. Iya, iya, iya. Dan aku juga ngadain ini games di Kaftan Terang dan Slide, kolaborasi juga. Jadi game ini kayak seperti game tangkap ayam, pernah tahu nggak? Tahu yang ngeri Ya kayak itu ya. yang ya harus nangkap-nangkap produk itu. Iya, iya, Jadi iya. aku ngadain juga giveaway, free giveaway, bisa dapat hadiah baju, tas dan sepatu gratis. Jadi dengan cara nangkep baju, tas dan sepatu, dan mereka harus posting di sosial media masing-masing dan follow dan tag Kaftan Terang dan Slide gitu. Alhamdulillah dari games itu juga responnya bagus gitu. Ada 1.000 lebih lah follower kita yang ikutan gitu. Keren, Dan keren, keren. itu kan sekalian mempromosikan juga brand kita ke followernya mereka gitu. Jadi alhamdulillah itu juga ngefek sih gitu. Juga ini sih kayak cara communication, brand communication-nya, cara copywriting-nya ada yang aku update juga yang disesuaikan dengan kondisi pandemi ini gitu. Jadi Iya. contohnya kalau yang Kaftan Terang ataupun Slide, tadinya kan orang-orang mungkin pakai baju itu, beli baju atau beli sepatu untuk datang ke kondangan kan, untuk ke Iya. pesta gitu. Iya. Cuma berhubung sekarang resepsi besar-besaran udah banyak yang ditunda, Betul. dan maksimal tuh pernikahan 30 orang ya kalau nggak salah, di KUA gitu. Dan jadi copywriting-nya aku ubah, kayak campaign-nya dirubah, jadi bisa menjadi gift gitu, bisa menjadi hadiah. Jadi walaupun kalian tidak bisa datang secara fisik ke pernikahan teman atau saudara kalian, tapi kalian juga tetap bisa mensupport mereka secara psikologis gitu dan memberi hadiah yang memorable gitu bagi mereka dengan produk Slide atau Kaftan Terang ini. Itu Benar. salah satunya sih. Ini hal-hal yang menurut gue 3 poin yang sangat-sangat menarik banget untuk dibahas lebih dalam sebenarnya. Tapi poin-poin 3 ini adalah yang bisa lo semua guys contoh bahwa gini, kita tuh sebagai manusia, sebagai makhluk yang paling sempurna yang dibikin sama Allah, Asik. lo harusnya bisa survive di segala kondisi, bener gak sih? Dimanapun, kapanpun, Benar, bagaimana benar. keadaannya. Oh, poin itu tuh ya Iya. kita sering denger ini ya. Nah, itu lo harus bisa apa namanya beradaptasi. Jadi dengan kondisi-kondisi yang ada, lo malah meng-create sesuatu yang berhubungan ya.
lo bisa adaptable, Iya, produk lo bisa lo adaptable buat lo bisa jual juga ke orang banyak. Itu poin yang sangat penting banget. Nah, itu semoga bisa bermanfaat buat lo semua juga, bahwa eh, kalau dibilang gue bingung nih, pandemik nggak bisa ngapa-ngapain, gue terbatas nih gini, kayaknya mm, harusnya enggak ya. Lo harus bisa berkreasi juga sebenarnya. Lo bisa mengkreasi benar-benar, dari apa yang kondisi yang saat ini terjadi gitu kan. Nah, benar. si Kaftan Terang nih, gue ada satu pertanyaan menarik nih. Karena di Mm-mm. tengah pandemi, nama masker itu sangat-sangat booming banget. Apakah Oh, produk Kaftan Terang itu juga memproduksi masker? Enggak. masker. Sebenarnya kita sempat kepikiran untuk memproduksi masker. Cuman kita melihat satu peluang lagi yang lebih menarik buat kita daripada masker gitu. Yang kira-kira marginnya lebih tinggi dan dibutuhkan banyak orang juga, terutama target market kita gitu. Yes. Jadi sekarang kita juga lagi develop ini sih, leisure wear. Karena banyak orang kan, terutama target market kita, banyak yang harus work from home, stay Yes. at home. Jadi mereka membutuhkan memenuhi kebutuhan mereka selama di rumah gitu. Jadi kita juga sedang develop untuk produk leisure wear seperti piyama Iya, iya, untuk iya. di rumah gitu. Kalau masker emang kepikiran, cuman saat ini belum sih, kita lagi develop fokus ke yang leisure wear ini dulu. Iya, iya, iya. Ya benar sih, memang orang lebih banyak di rumah, pakai pakaian-pakaian Mm-mm. rumahannya malah yang sebenarnya mereka paling mungkin butuhin untuk dibeli, ya nggak sih? Aduh, biar Iya, PW di rumah harus pakai yang outfit itu benar, juga dong, dan nyaman pastinya ya. Dan itu benar. yang Kaftan Terang sekarang sedang mengarahkan produknya ke sana ya. Mm-mm. Oke, oke. Nah, ini insight yang bagus juga buat lo semua. Jadi jangan hanya melihat yang lagi booming. Ternyata leisure wear ini contohnya kayak piyama itu juga kepikiran loh sama ownernya Slide Shop ini. Padahal banyak mungkin fashionista, bukan fashionista sih, apa bahasanya ya kalau di uh, fashion producer, Apa ya? fashion producer nih Oh, banyak yang akhirnya memproduksi masker yang banyak manik-maniknya yang keren-keren banget tuh yang dipakai sama hmm, selebriti ya kan. Itu juga iya, iya. banyak meningkatkan ini juga. Cuma ternyata ada hal yang lain yang bisa lo bangun juga ya Dini ya di produk Piyama itu salah satunya. Itu keren banget sih menurut gua. Betul. Nah, Din, di satu sisi lain nih, seorang Andina Irvani, kalau ini kan udah udah 10 tahun lebih lah ya, mengurusi atau menjadi seorang pengusaha. Lo itu memang kan tadi lo bilang akhirnya ada passionate untuk menjadi seorang wirausaha ya, womanpreneur nih. Mm-mm. Tapi hal tersebut yang mungkin boleh di-sharing juga ke kita, lo tuh influence dari apa atau siapa sih gitu. Nah, karena tadi kan sedikit lo bilang memang dari keluarga yang bisnis dan yang akhirnya terjun itu anaknya cuma dua lo bilang ya kan, lo sama Ica. Nah, Mm-mm. tapi apakah influence ini lo dapat dari keluarga atau insight lo dapat dari luar atau dari lo ngelihat pas lo lagi di US mungkin atau di mana? Nah, itu boleh nggak di-sharing? Kalau influence pastinya dari orang-orangnya yang terdekat ya, dari keluarga. Karena kebetulan kalau keluarga papaku emang rata-rata dari om, tante, sama papaku sendiri juga banyak yang terjun di bidang wirausaha. Dari kecil aku juga udah lihat papaku udah memang berwirausaha dari awal. Jadi mungkin itu juga jadi salah satu influence aku. Aku udah ada suatu tokoh panutan dalam real life gitu yang bisa aku contoh dalam bidang wirausaha gitu. Dan mamaku juga, walaupun mamaku saat ini mungkin tidak menggeluti bidang usaha, tapi mamaku juga menjadi salah satu influence aku dalam bisa menjadi seorang wanita yang tegar, yang tangguh, pantang menyerah gitu. Dan selalu memiliki kayak dreams atau goals yang tinggi dan
mau bekerja keras, mau berkorban, itu aku dapat dari mamaku sih, karena mamaku tuh orang yang tangguh dan tegar banget sih sebagai wanita gitu. Ya itu salah dua influence aku dalam real life gitu. Dan mamaku juga sering kayak ngasih semangat atau ngasih contoh-contoh teman-temannya, ngasih cerita-cerita yang bisa menginspirasi aku juga sebagai anaknya gitu. Nah, kalau dalam real life sih, influencer besar tentunya orang tua aku ya. Kalau dalam suatu tokoh yang nasional, internasional, aku ini sih, ingin mencontoh Khadijah gitu, almarhumah Khadijah, istrinya Nabi. Karena beliau kan juga sosok wanita yang pintar, yang successful, beliau juga pengusaha sukses juga gitu. Tapi juga beliau bisa tetap mengutamakan agama dan akhiratnya walaupun dia juga sukses di dunia gitu. Jadi aku juga mencontoh beliau, aku juga baca-baca dan nonton video tentang beliau, dan itu juga jadi semangat aku sih, aku pengen bisa menjadi seperti beliau gitu, walaupun mungkin masih jauh banget sih gitu. Itu sih influence aku. Wah, keren banget. Iya bener. Orang tuh banyak yang nggak mengira bahwa gue pribadi nggak mengira loh ternyata influencer lo selain keluarga ya itu adalah Ibu Siti Khadijah ya. Jadi gue amazed sih pas denger itu, wih gila. Berarti Oh ya, sangat nggak kelihatan ya? karena gini anak muda sekarang itu pasti uh, influencernya duniawinya tuh tinggi banget. Ya nggak sih? Kayak gue pengen jadi kayak artis ini, gue pengen jadi, iya kan kayak gitu-gitu kan. Iya. Kayak gue pengen jadi YouTuber nih misalkan nih, YouTuber gue Ini langsung, Atta Halilintar. langsung ke siapa gitu. Nah itu kan yang umum gitu. Ternyata seorang Andina tuh memiliki apa namanya influencer yang membuat inspirasi diri lo. Ternyata itu yang beda dan gue amazed dengernya, hah, Ibu Siti Khadijah nih Nggak gitu. kelihatan banget ya dari tampang gue. Gitu kelihatan lah kan Islami tetap harus dijaga ya istilahnya dunia dan akhiratnya kita harus balance gitu kan. Benar-benar. Benar Kita banget. juga harus bisa balance lah antara dunia dan akhirat. Jangan ngejar-ngejar dunia terus, tapi akhiratnya sampai ditinggalkan. Itu kan percuma banget kan kalau kayak gitu. Benar banget. Nah, eh, berarti lo bisa banget tuh ya dapat insight-insight tentang apa namanya kewirausahaan itu dari orang tua juga ya, orang terdekat bahkan ya. Jadi ketika lo kan namanya kita ya usaha ya, pasti ada lah namanya fluktuatif ya kan, jatuh bangun. Nah, lo bisa sharing hal tersebut yang paling dekat dengan kedua orang tua pastinya ya, karena semuanya itu Iya, usaha gitu. Itu keren banget sih. Lo bisa dapat itu dan lo bagi lagi keluar ketika lo dapat jalan keluarnya, lo bisa bangun lagi dan lo bisa lebih meningkatkan lagi usaha lo sampai akhirnya lo bagi-bagi juga ke orang lain. Contohnya kayak sekarang ini lo webinar ya kan, lo bagi-bagi lewat kelas inspirasi waktu itu yang kayak gitu-gitu tuh itu juga sangat sangat bermanfaat buat banyak orang. Nah, alhamdulillah. alhamdulillah benar. Nah, ada satu hal lagi nih yang gue kemarin melihat setelah gue meriset nih seorang Andina Irfan. Asik. Di riset dulu nih. Ternyata lo ada di postingannya Dokter Tirta loh. Oh iya. Minggu Itu lalu, waktu itu, itu minggu lalu kalau nggak salah. iya itu minggu lalu. Keren, Din. Lo ada di jajaran orang banyak tuh yang gue lihat di fotonya. Gue masih ada nggak ya? Gue buka sedikit ya di handphone nih. Tapi again, lo Boleh. bersama orang-orang itu pasti tujuannya apa namanya nggak jauh-jauh dari ingin membangun bangsa kita ya kan. Itu yang sangat-sangat ini banget sih. Gue lihat bisa menginspirasi banyak orang karena gue gue amazed aja ngeliat mana ya bentar ya ini seru nih. Jadi kan ini kan waktu itu ceritanya kan aku sempat ini ya galang donasi juga buat APD buat tenaga kesehatan di Indonesia.
Nah, Bener. jadi ada temen tuh yang satu grup WhatsApp kan sama Dokter Tirta dan Oh, Taki Malik dan lain-lain gitu. iya, Nah, iya. jadi itu grup WhatsApp itu isinya ada kayak Dokter Tirta, Taki Malik, dan anak muda lain di seluruh Indonesia, bahkan di luar negeri juga ada sih yang emang sudah melakukan volunteer, galang dana, atau donasi ke bagi Indonesia lah, nggak hanya tenaga kesehatan aja, tapi Bener. bagi ya untuk membantu pemerintah dalam masa pandemi ini, guys. Iya, Jadi iya. mungkin bisa kenalnya dari situ sih. Cuman aku belum pernah ketemu sih secara pribadi, baru Iya. satu grup WhatsApp aja gitu. Dan itu acaranya soalnya waktu itu kalau nggak salah virtual ya. Iya, via Zoom juga acaranya karena masih physical distancing juga kan. Gitu. Benar-benar. Nah itu keren banget nih. Gue udah ketemu nih. Nih gue kasih lihat sedikit ya. Ketemu ya. Ini ya Din ya. Tuh ada. Iya. Jadi gue juga ngeliatnya gila, amazed banget gue. Wih, si Dina di dalam jajaran-jajaran orang-orang hebat nih gitu. Ada Pak JK juga ya waktu itu ya kalau nggak salah ya. Iya, waktu itu pembukanya Pak JK sih, Pak Yusuf Kalla. Iya Pak Yusuf Kalla. Keren Din. Cuman aku masih belum apa-apa lah dibanding Dokter Tirta, masih jauh lah. Ya tapi bukan berarti jauh itu kita tidak bisa berbuat ya Din ya, bener ya. Iya, benar-benar. Berbuat hal kecil untuk kemajuan bangsa itu udah sebuah kemajuan yang sangat istimewa buat bangsa ini gitu. Karena banyak orang yang mencoba untuk ke situ tapi belum bisa juga atau belum berhasil juga atau bercita-cita doang yang kayak gitu, dan lo udah melaksanakan itu gitu, dan itu menjadi poin penting buat semua anak muda nih bisa berkontribusi untuk negaranya gitu. Salah satunya yaitu karena kondisi pandemik sekarang bisa menggerakkan atau menggalang dana untuk bisa mendukung kegiatan-kegiatan tenaga medis ya, atau yang lainnya. Benar-benar. Karya-karya lainnya juga kita sebagai anak muda harus tetap berkarya. Menurut gua itu poin Betul. penting. Poin penting. Nah, Andina sudah menceritakan hal-hal yang menurut gua nih ilmu semua nih buat kita. Jadi sharing yang inspiratif untuk kita semua ini, semoga bisa lo semua guys terapin dalam kehidupan lo, menjadi manfaat buat lo semua ya kan. Jadi lo semua bisa membangun juga, berkontribusi juga ya untuk negara kita Indonesia gitu. Amin. Karena gue percaya bahwa dari setiap manusia yang hidup di dunia ini itu memiliki hal inspiratif yang bisa dibagikan ke banyak orang. Bener nggak? Benar, pasti. Pasti. Pasti setiap orang punya kelebihan masing-masing lah yang nggak dimiliki oleh orang lain gitu. Karena kita tuh unik tuh, manusia tuh unik ya, nggak ada yang benar-benar 100% sama. Bahkan yang kembar identik pun nggak 100% sama, pasti punya kelebihan dan kekurangan masing-masing sih. Betul, setuju banget gue. Maka dari itu kita tetap harus berkarya ya, berbagi, Benar, agar bisa menebar manfaat buat banyak orang. Jadi benar. hidup mulia, mati masuk surga, ya kan? Dan terinspirasi dari Amin. Khadijah, itu keren banget. Keren banget. Iya, emang beliau luar biasa sih. Luar biasa banget. Bener, kalau udah ceritanya luar biasa banget. Oke, mungkin itu yang bisa kita sharing bersama Andina Irvani hari ini ya, guys. Oke. Andina, alhamdulillah jazakallahu khairan udah sharing bareng kita semua. Amin. Jazakallahu khairan. Amin. Jangan kapok ya. Tadi 3 poin yang boleh di-sharing sama Andina, boleh juga tuh nanti kita kupas suatu saat nanti ya, Din. Sebagai Boleh. Siap. materi yang lainnya. Terus bermanfaat buat banyak orang, terus bisa bermanfaat buat negara kita, terus berkontribusi, yang jelas kita bisa menjadi negara yang semakin berkembang dan maju untuk banyak orang lah ya. Gitu. Amin, insya Allah bisa. Bisa, amin. Sampai ketemu lagi ya, Dina. Yuk. Ya, sampai ketemu.